sabdanya kepada orang Papua yang menjadi kesayangannya, tetapi tanpa mereka sadari mungkin Roh Kudus terluka di pulau tercinta ini. Di sini permasalahan banyak gereja tidak memberitakan firman kepada umatnya. Asumsi mereka sudah Kristen, bahkan kadang-kadang tanpa sengaja atau sengaja kita menghalangi karya Roh Kudus yang lebih atas hidup mereka. Kita seperti menghalang-halangi dan kita sendiri tidak mau masuk ke dalam suatu kasih karunia, kita menghalangi orang lain masuk ke sana. Di sini permasalahan sesungguhnya. Bahkan anak-anak kecil kita asumsi mereka sudah lahir papa mamanya di gereja saya. Otomatis lah. Nah tentu tetap Injil harus diberitakan sekalipun papa mamanya Kristen. Antara yang memberitakannya adalah orang tuanya sendiri, orang tua dan gereja harus kerjasama. Anak-anak muda kita dibiarkan hanya demikian rupa haus secara rohani, penuh dengan teori. Tahukah Anda bahwa manusia roh seseorang, termasuk anak muda-mudi, tidak bisa dipuaskan dengan ritual agama atau hanya dengan sekedar khotbah-khotbah? Nggak bisa. Atau hanya sekedar liturgi ibadah nggak boleh. Makanya kita ini, hamba-hamba Tuhan, mesti rajin cari hadirat Allah lebih dulu. Bukan bagi teori, karena teori hanya bisa buat mati. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, karena urapanmu itu yang menghidupkan. Semoga Anda tidak membenci saya karena saya memberitakan kebenaran. Saya tidak datang untuk meninabubukan Papua, karena Papua itu pintar. Firman tidak boleh mengerdilkan, firman itu harus memerdekakan. Katakan amin. Di sini permasalahan sesungguhnya. Injil tidak diberitakan, sedangkan yang namanya Theophilus ini diinjili berkali-kali oleh seorang tabib namanya Lukas. Dia tulis Injil Lukas 24 pasal itu hanya untuk satu orang loh. Bayangin, kalau Anda baca satu kitab Injil tersebut, itu hanya untuk satu jiwa dikejar sampai segitunya. Sampai ke ujung bumi dikejar oleh tabib Lukas. Lalu dituliskan lagi Kisah Para Rasul yang totalnya 28 pasal. 52 pasal totalnya, dua buku ini dituliskan hanya untuk satu orang. Memastikan dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan dan dia penuh Roh Kudus. Injil Lukas cerita tentang apa yang dikerjakan Yesus, bukan hanya yang diajarkannya. Dua-dua. Kisah Para Rasul ceritakan banyak tentang biografi Roh Kudus. Injil sepenuh diberi kepada satu orang layak dapat 52 pasal. Kita sebagai hamba Tuhan nggak boleh asal-asal. Gereja juga tidak boleh asal-asal, sungkan-sungkan. So pada akhirnya kau akan dituntut darah setiap orang yang harus kau layani di hadapan Kristus yang maha tinggi. Katakan kanan kirinya, jiwamu berharga. Tahukah suatu hari kami para hamba Tuhan akan dituntut oleh Tuhan yang maha kuasa. Apa yang telah kami lakukan, termasuk semua orang yang punya pengaruh. Apakah kita pembuka pintu kerajaan sorga atau penutup? Akhirat itu masih menanti kita. Sorga neraka itu bukanlah ilusi. Sorga dan neraka itu memang ada. Suatu hari kita semua pasti berakhir di salah satu. Nggak di sorga dan neraka, nggak ada yang gentayangan. Arwah yang kita kira itu arwah orang mati yang masih keliaran di dunia itu bukan. Itu kamuflase, itu tipu muslihat setan. Sudah tertulis di Alkitab, itu bukan arwah. Karena Alkitab mengatakan bagi setiap orang hidup sekali lalu penghakiman, orang itu langsung ketemu dengan Tuhan. Yang seperti seolah-olah arwah itu bukan arwah leluhurmu. Jika kita main-main dengan itu, kita bukan bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Yesus hanya punya satu roh. Allah Tritunggal itu hanya satu roh. Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh-roh yang lain bukan roh Tuhan. Saya mengasihimu, saya mencintaimu. Saya ingin Anda sungguh-sungguh Kristen dari dalam. Bukan Theophilus, tapi Kristus di hati. Berubahlah dari sekedar Theophilus, cuma tahu Tuhan, jadi kenal Tuhan di sini. Amin. Oh, ada orang mau tepuk tangan ya, nggak apa-apa, untuk Tuhan, bukan untuk saya, silakan. Ayat 2 ya. Sampai pada hari ia terangkat, maksudnya Yesus.